Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 sesi Senin 2 praktikan laboratorium simulasi komputer. Saya sendiri Nadia Novianti Ramadhani dengan NPM 210090 dengan rekan saya. Kanita Zaira dengan NPM 21071. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kita kerjakan yang berjudul Analisis Sistem Antrian Vaksin Sinovac Dosis Booster di National Hospital Surabaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan, dan suatu antrian yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan masalahnya. Peristiwa antrian muncul karena kebutuhan akan fasilitas layanan, sehingga pelanggan yang datang tidak bisa segera mendapatkan layanan. Pada studi kasus ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui sistem antrian di National Hospital Surabaya, khususnya pada antrian vaksin Sinovac dosis booster. Pada penelitian ini, menggunakan software Arena untuk melakukan verifikasi dan validasi data antrian. Dalam software Arena dilakukan pengolahan data dan didapatkan waktu replikasi setiap aktivitas antrian yang didapatkan n-aksennya menunjukkan jumlah minimal replikasi, yaitu 3 replikasi. Sehingga berdasarkan pengolahan data pada software Arena, dapat dilakukan perbandingan real system dengan Arena dan dilakukan perhitungan dengan metode Welch Confidence Interval, didapatkan nilai rata-rata 27,564, standar deviasinya 1,77, variansi 3,155, dan nilai half width-nya 69,5. Sehingga confidence intervalnya min 6,15593 kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 6,35991. Serta hasil output pada software Arena menunjukkan tidak ada antrian atau antriannya 0. Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meminimalkan biaya fasilitas dan menunjukkan bahwa sistem simulasi dan output Arena tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian menuju ke bab pendahuluan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja sistem antrian pelanggan vaksin Sinovac dosis booster di National Hospital Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dari verifikasi dan validasi, didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat, yang berarti H0-nya diterima. Sehingga dari hasil penelitian ini, dapat digunakan untuk meminimalkan biaya fasilitas untuk antrian berdasarkan lamanya pelayanan yang terjadi saat antrian. Kemudian ke bab metodologi penelitian, Arena merupakan software untuk penyusun model dan simulator serta kombinasi pemakaian yang memiliki high-level program dan fleksibilitas atau pelunturan yang menjadi ciri general purpose simulation language. Data yang telah didapatkan akan diolah menggunakan software Arena dan output yang dihasilkan digunakan untuk mengurangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari peserta vaksinasi. Yang pertama yaitu ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan data dari tempat vaksinasi vaksin booster di National Hospital Surabaya, sehingga didapatkan data sekunder. Data ini akan menjadi input pada pengolahan data. Data yang diperlukan adalah data antrian yang terdapat beberapa aktivitas antrian dan waktu yang diperlukan untuk aktivitas mengantri. Didapatkan data aktivitas antrian sebagai berikut. Yang pertama ada data peserta datang, data pengambilan nomor antrian, data peserta menunggu antrian, data pemanggilan peserta vaksin, data pengecekan tekanan darah, data pemberian suntik, dan data inspeksi. Berikut ini adalah tabel yang berisi aktivitas antrian vaksin Sinovac booster di National Hospital Surabaya. Kemudian untuk activity cycle diagramnya, yang pertama yaitu pelanggan datang, kemudian wait, kemudian pengambilan nomor antrian, wait, kemudian peserta menunggu antrian, kemudian wait lagi, kemudian pemanggilan peserta vaksin, kemudian wait, kemudian pengecekan tekanan darah, wait lagi, kemudian penyuntikan vaksin, kemudian wait, kemudian inspeksi, dan dispose. Untuk yang ketiga itu ada tahap pengolahan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah untuk menentukan model simulasi dengan software Arena. Berikut ini adalah langkah penyelesaian masalahnya. Yang pertama itu ada mulai, yang dilanjut dengan studi literatur dan studi lapangan. Kemudian perumusan masalah, dilanjut dengan penentuan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian proses pengumpulan data, kemudian pengolahan data menggunakan software Arena, kemudian verifikasi, kemudian validitas,
kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, baru selesai. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan data-data yang ada ke dalam software Arena. Untuk itu, pertama-tama kita buat folder baru dulu untuk menyimpan root dari setiap data aktivitas dari pengambilan nomor antrian hingga instruksi. Ini saya buat di sini, saya akan membuat antrian vaksin. Oke, untuk data pengambilan nomor antrian kita buat dulu di node. Kita buka node-nya. Ini kita bariskan ke bawah. Kemudian kita save file. Dalam antrian vaksin ini kita beri file name-nya 1. Oke, untuk data yang kedua, lanjut. Kita save jadi filenya 2. Untuk data yang ketiga, kita save data 3. Untuk yang keempat juga demikian. Kita save data yang kelima juga begitu. Dan untuk data yang kelima, save menjadi datanya. Ya, itu kita langsung buka dalam server lainnya. Nah, ini kita buat grade dan sign. Kemudian station 1. Di station 1 ini ada 3 aktivitas atau 3 proses. Kemudian code, lalu station 2. Di station 2 juga ada 3 proses. Kemudian assign lagi. Kemudian report. Dan ditutup dengan dispose. Nah, untuk grade ini kita pencet, kita ganti dengan peserta data. Infinite-nya kita ubah dengan 1. Ini dulu menjadi minus. Oke. Langsungnya kita tambahkan variabelnya entity type, kemudian peserta 1. Oke, kita tambahkan lagi untuk feature woman. Oke. Untuk station satunya yaitu pos antrian. Oke. Proses satunya kita masukkan dulu data yang tadi kita buat di node dengan cara tools, input analyzer, new file, terus data file, use extension. Kemudian ini data seperti kita masukkan fit dan fit all. Nah, yang expression ini kita copy
Kita masukkan ke proses 1, yaitu proses satunya pengambilan nomor antrian. Ini diganti dengan expression, dipaste, hours 20 minutes. Oke. Proses 2-nya, kita ambil datanya dulu juga. Ada 2, open. Fit all. Tapi, kita masukkan proses 2-nya, yaitu peserta menunggu antrian. Ini dengan expression, dimasukkan, diganti dengan minutes. Oke. Proses ketiganya juga dimasukkan datanya terlebih dahulu, input analyzer, data file, use extension. Ketiga, open, fit all. Ada proses ketiganya yaitu pemanggilan peserta vaksin. Diganti dengan station, master, minutes, oke. Untuk root satunya kita ganti dengan menuju tempat vaksin. Minutes, station ke stasiun 2 ya. Oke. Stasiun 2-nya kita ganti dengan tempat vaksin. Oke. Proses selanjutnya seperti proses yang 1, 2, 3 tadi, kita masukkan dulu datanya untuk analyze. Langsung kita copy. Masuk tempatnya, yaitu pengecekan tekanan darah. Langsung kita paste, dengan minus. Oke. Untuk data yang kelima juga demikian. Proses kelima yaitu penyuntikan vaksin. Proses ke-6. Fit all. Proses ke-6 yaitu inspeksi. Selanjutnya kita tambahkan yaitu scientific jar, cepat, oke. Recordnya yaitu kita tambahkan dulu total waktu 1. Untuk display-nya kita ganti dengan tempat vaksin. Oke. Setelah itu, setelah sudah jadi, kita akan RAM-nya. Kita setup dulu RAM-nya. Aplikasinya kita ganti dengan 10. Kemudian untuk project parametersnya kita centang semua. On, go.
Nah, ini dia hasilnya dari output kita tadi. Di sini ada 10 kali replication, dan ini data yang kita ambil setiap aplikasinya. Jadi ada 10 data. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, pada hasil dan pembahasan yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori dan dengan fakta agar didapatkan hasil yang valid. Maka dilakukan perhitungan jumlah replikasi menggunakan software Arena yang dihasilkan sebagai berikut. Replikasi yang dilakukan pada software Arena berjumlah 10 dengan total waktu jam dan kemudian dikonversikan ke menit sehingga rata-rata pada jam 1,0036 dan rata-rata di menitnya yaitu 60,22. Untuk standar deviasi jamnya 0,0723 dan untuk standar deviasi di menitnya 4,339 dan variansinya di jamnya 0,0523 dan di menitnya 18,833. Dengan N yaitu jumlah datanya 10, kemudian confidence levelnya ada 9 dan A sama dengan 1 dikurangi 95%, sama dengan 5% atau 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Outputnya dengan rumus TD dikali F dikali alpha per 2 dikali S dibagi akar dari N. Dengan nilai TD kali F alpha per 2 yaitu 2,26 dikali S dari standar deviasi yang didapatkan pada jam yaitu 0,072 dibagi akar 10 dihasilkan 0,0516. Beta sama dengan whole width. Untuk N aksennya dengan rumus Z alpha dibagi 2 dikali S per beta dengan nilainya 1,96 dikali 0,072 per 0,0516 didapatkan hasil 2,742 atau dibulatkan jadi 3. Maka dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Nah, di sini ada tabel total waktu pengamatan yang didapatkan dari pengukuran nyata sebelum dilakukan simulasi di arena. Dan untuk tabel yang kedua ini ada hasil output simulasi setelah dilakukan di arena. Dan hasilnya N1 tidak sama dengan N2. Maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wells Confidence Interval, di mana hipotesanya H0 mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2. Dan untuk H1, yaitu mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0, maka dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 sampai mu2. Dan untuk itu, variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Dari ketiga data itu tadi, data real system dan arena, didapatkan rata-rata yang realnya 57,66 dan yang dari arena 57,56. Untuk standar deviasinya 2,516 dan 1,776. Dan untuk variansinya 6,33 dan 3,155. Untuk nilai N-nya yaitu 3 dan N-1 yaitu 2. Dengan H0 mu1 yang mu2 sama dengan 0 dan H1 mu1 sama sampai mu2 tidak sama dengan 0 dengan nilai alfanya 0,05, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa Tn-1 alfa per 2 sama dengan 4,3027. Dan nilai HW-nya dengan rumus T N-1 dikali alfa per 2 kali S per akar N dengan nilainya 4,307 dikali 2,516 dibagi akar 3, maka didapatkan hasil 6,2579. Sehingga confidence intervalnya adalah min 6,1559 kurang dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 6,3599. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2. Sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid, yang artinya tidak ada perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software arena.
Dan di sini ada output simulasi menggunakan software Arena. Dan untuk analisa outputnya, dari hasil output Arena yang didapat, diketahui bahwa hasil di antara peserta vaksinasi datang adalah 0. Artinya, semua sistem telah terproses dan tidak ada antrian. Dan untuk pengambilan nomor antrian adalah 0, yang artinya semua sistem telah terproses dan tidak ada antrian. Peserta vaksinasi menunggu juga 0. Kemudian pemanggilan peserta vaksinasi juga 0. Dan pengecekan tekanan darah 0. Dan penyuntikan vaksin sama dengan 0. Dan yang terakhir, infeksi adalah 0, yang artinya semua sistem telah terproses dan tidak ada antrian. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima, karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2 sehingga dapat dikatakan valid, dan sistem dapat menyelesaikan permasalahan dalam antrian dan tidak adanya perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Arena. Untuk kesimpulan dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil output dari software Arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas vaksinasi Sinovac dosis booster di National Hospital Surabaya. Hasil output ini memberikan solusi dari permasalahan antrian di vaksinasi Sinovac karena lamanya waktu yang menunggu antrian. Sehingga dengan adanya simulasi ini dapat memberikan gambaran dan solusi, yaitu penyusunan aktivitas antrian sebaik mungkin, seperti penambahan jumlah pelayanan. Pada aktivitas simulasi ini jumlah aktivitas yaitu 7, dan waktu replikasi yaitu replication 1 selama 0,964 hours, replication 2 selama 0,985 hours, replication 3 selama 0,9274 hours, replication 4 selama 1,1484 hours, replication 5 selama 0,9960 hours, replication 6 selama 1,046 hours, replication 7 selama 1,091 hours, replication 8 selama 0,9229 hours, replication 9 selama 0,955 hours, hasil dari verifikasi dan validasi didapatkan hasil minimum replikasi. Didapatkan 3 replikasi dengan rata-rata waktu replikasi pada real time yaitu 57,66 menit dan pada software Arena yaitu 57,564 menit. Serta berdasarkan confidence intervalnya, bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat, yaitu dengan interval min 6,1559 kurang jadi sama dengan 0, kurang jadi sama dengan 6,3599, yang berarti H0 diterima. Serta pada hasil output Arena terlihat bahwa tidak ada antrian, yaitu antrian 0, yang artinya output Arena tidak ada antrian. Sehingga dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meminimalkan biaya fasilitas untuk antrian berdasarkan lamanya pelayanan yang terjadi saat antrian. Saran bagi peneliti lebih lanjut agar dapat melakukan penelitian dengan menggunakan faktor tambahan seperti banyak jumlah pelanggan dan jumlah pelayanan. Selain itu, dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam kehidupan nyata, baik dalam lingkungan pelayanan umum maupun bidang industri. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.